Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zumzumina Ilufar, NIM 3119089, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, mata kuliah Peradaban Mekah Madinah Klasik. Di sini saya akan mempresentasikan pramini riset saya yang berjudul Ijtihad Perspektif Al-Quran. Di sini saya mengambil 3 poin permasalahan. Yang pertama, definisi ijtihad secara umum. Yang kedua, ijtihad perspektif Al-Quran. Yang ketiga, peran ijtihad dalam membangun peradaban modern sebagai alat pemecah permasalahan umat Islam. Selanjutnya, di analisa teks, saya akan menjawab permasalahan yang saya tadi ambil. Yang pertama, dari definisi ijtihad. Secara etimologi, ijtihad berasal dari kata al-jahdu dan al-juhdu, yang berarti masyaqqah dan as-siqqah. Masyaqqah yang berarti kesulitan dan kepayahan, sedangkan as-saqqah yang berarti kesanggupan dan kemampuan. Sedangkan secara terminologi, banyak para pendapat ulama yang mengemukakan pendapatnya. Namun, dapat saya ambil kesimpulan dari berbagai pendapat ulama tersebut bahwasanya ijtihad adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan suatu pengetahuan atau istinbat hukum syara dan dalil terperinci dalam syariat. Dengan kata lain, ijtihad adalah suatu kegiatan ataupun suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang. Seseorang di sini yang dimaksudkan adalah seorang faqih, orang yang ahli di bidang fikih, untuk memperoleh dan memutuskan suatu hukum yang memang belum ada di Al-Quran dan belum ada di hadis, dengan syarat dengan menggunakan akal dan beberapa prasyarat yang matang. Dua, di sini ijtihad perspektif Al-Quran. Ijtihad atau proses penggunaan akal dalam memahami dan memutuskan hukum sangat diperintahkan oleh Allah kepada manusia, karena Allah memberikan potensi berupa akal kepada manusia agar digunakan untuk sebaik-baiknya. Ketika manusia tidak menggunakan akalnya, maka manusia akan terpengaruh oleh hawa nafsunya dan godaan syaitan. Sedangkan ketika manusia menggunakan akalnya dengan baik dan benar dan secara objektif, maka hasilnya pun akan baik dan benar. Seperti dalam firman Allah, Quran Surah An-Nisa ayat 105, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araqallah. Dalam ayat tersebut sangat dijelaskan bahwasanya Allah menurunkan kitabnya berupa Al-Quran secara hak agar manusia bisa menghakimi suatu perkara tersebut dengan baik dan benar. Dalam ayat tersebut pula Allah sangat memerintahkan kepada manusia agar menggunakan akalnya untuk berpikir dengan baik dan jernih. Ijtihad selain sebagai sumber hukum yang ketiga, ijtihad pun berperan sebagai pemecah dari berbagai masalah yang ada di umat Islam sendiri, dan juga memberikan peluang bagi para pemikir umat Islam dalam penyelesaian berbagai permasalahan yang timbul di era modernisasi sekarang ini. 3. Peran ijtihad dalam membangun peradaban modern sebagai alat pemecah permasalahan umat Islam. Dengan adanya penemuan-penemuan baru karena akibat kemajuan dari ilmu pengetahuan dan teknologi, mengakibatkan tergesernya dan mengubahnya pola pikir dan pola pandang manusia akan sesuatu yang mana akhirnya membawa mereka untuk berpikir secara logis dan menghasilkan norma-norma baru yang terbangun di kehidupan mereka. Maka semestinya ketika kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peradaban manusia itu tidak dihadapkan secara konfrontatif dengan nas saja, tetapi dengan cara ijtihadi juga. Karena dengan secara ijtihadi
maka memberikan peluang bagi mereka untuk menuangkan pemikiran-pemikirannya untuk menyelesaikan berbagai masalah yang kini hadir di era modernisasi sekarang ini.